Alhamdulillahil karimil mannan, al-halimil hanan, yaghfir liman yasha'u bi fadlihi wa yu'adzib man yasha'u bi 'adlihi. La ilaha illa huwa dzul jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad syajaratil asrin nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa asrafis suratil jismaniyah wa ma'dinil asrarir rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatiz zaniyah. Man darajatin nabiyyuna tahta liwa'ihi fahum minhu wa ilaihi. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumi tab'ats man afnaita wa sallim tasliman katsira ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah ala mastata'tum wa sari'u ila ta'atillah wa ta'ati rasulih la'allakum tuflihun la'allakum turhamun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, monggo sami welas dumateng awak kita piyambak-piyambak kanthi ngopeni lan ningkatake iman serta takwa, raos percados lan keyakinan kita dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kanthi nindakake amal ibadah sak sae-saene nebi awisanipun Allah sak saged-sagede sehingga kita selamat lan angsal kabejan ing dalem donya lan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, puji syukur dumateng ngersane Allah. Sekedhap malih kita dipun panggihake kalian salah setunggaling wulan ingkang mulya inggih menika wulan Rejab. Insyaallah lebih benjing dinten Senin. Lan mugi-mugi manggi bulan Sa'ban akhiripun dipanggihake Allah kalian bulan Ramadan. Inna Rajaba sahrullah wa Sa'bana sahri wa Ramadana sahru ummati. Satemene bulan Rajab iku bulane Gusti Allah, bulan Sa'ban iku bulanku jere Kanjeng Nabi, bulan Ramadan iku bulane umatku. Menawi kita pireng bulan Rejab disebut ingkang muncul ten angen-angen kita mesti peristiwa besar yang spektakuler inggih menika Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menawi kita pireng Isra Mi'raj disebut ingkang muncul ing angen-angen kita mesti kewajiban perintah salat lan gambaran-gambaran contoh-contohnya amalan ingkang disumrapake Allah dumateng Rasulullah nalika Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan rahmat yang besar sekaligus ujian keimanan yang besar bagi kita, sekaligus menunjukkan kemuliaan Rasulullah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa menjadikan dan merubah apa saja yang dikehendakinya, termasuk merubah
merubah keadaan dan nasib kita dan nasib negara kesatuan Republik Indonesia selama kita mengikuti perintah dan menjauhi larangannya, serta berusaha dan selalu berdoa memohon kepadanya, apalagi di bulan Rajab yang penuh barokah ini, karena kesempatan tidak datang dua kali. Sayyidina Athaillah As-Sakandari dawuh, mata ja'alaka talab fa innahu yu'til ijabah. Apabila Allah menggerakkan kita untuk berusaha dan berdoa, maka sesungguhnya Allah telah menyiapkan apa yang kita butuhkan. Hadirin rahimakumullah, yang menjadi pertanyaan dan pemikiran kita, kenapa Allah mengisra mi'rajkan Rasulullah di bulan Rajab? Ada apa saja fadilah, keutamaan dan kemuliaan yang diberikan Allah di bulan Rajab? Yang ketiga, apa yang harus kita perbuat dan kita amalkan untuk perubahan nasib dan keadaan kita, juga keadaan negara kita di bulan Rajab ini? Yang pertama, ditinjau dari sejarah bahwa Rasulullah SAW diisra mi'rajkan oleh Allah. Di samping menerima perintah khusus sholat 5 waktu, di samping itu untuk menghibur beliau, karena pada waktu itu tepatnya tahun 10 kenabian, Rasulullah ditinggal wafat oleh istrinya yang tercinta, yaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha, dan pamannya yaitu Abu Thalib. Di saat mulai tersiarnya Islam dan agama Islam mulai bisa diterima oleh kalangan bangsa Arab, kedua orang yang mendampingi beliau itu, yang tidak peduli bondo bau pikir nek perusak nyawa pisan, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana sedih dan susahnya Rasulullah menerima cobaan itu. Oleh karenanya tahun 10 kenabian disebut dengan Amul Huzn, tahun duka cita. Kemudian untuk menghibur beliau, Allah menurunkan wahyu, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, al-ayat. Hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa ini, bahwa dengan bersabar segala kesusahan akan menemukan kegembiraan, segala kesulitan akan menemukan kemudahan. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Hadirin rahimakumullah, dalam khutbah 20 menit ini, marilah kita merenung sejenak, membuka hati, menata pikiran, melihat kondisi yang kita alami dan peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini. Banyak cobaan yang kita hadapi, mulai banyaknya gagal panen beberapa bulan, berkali-kali kita menanam tidak membuahkan hasil, banyak biaya yang sudah dikeluarkan, terjadinya banjir, gempa bumi dan lain-lain. Banyak yang sudah kita keluarkan untuk membeli obat, perawatan, tapi malah menambah beban hutang. Tatkala musim panen dinanti-nantikan, tidak ada yang bisa dibawa pulang, habis dimakan hama tanaman. Sementara anak-anak kita sudah mulai masuk ke jenjang sekolah yang baru, yang butuh biaya tidak sedikit. Ditambah kewajiban-kewajiban kita memenuhi sanak famili yang punya hajatan, Masya Allah, bertumpuk-tumpuk kebutuhan yang harus kita selesaikan, sementara pemasukan tidak bisa kita harapkan. Tahun ini merupakan tahun duka cita, tahun huzn, amul huzni bagi kita dan bagi bangsa Indonesia ini. Apakah
kita tidak mengambil hikmah dari Isra Mi'raj, yang salah satunya karena duka citanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, tinjauan yang kedua, kenapa Allah mengisra mi'rajkan Rasulullah di bulan Rajab? Ada beberapa catatan tentang keutamaan amaliyah di bulan Rajab yang sedang kita alami saat ini. Kalau kita ingin lepas dari kesusahan dan kesulitan yang kita hadapi, serta mendapatkan anugerah dan pertolongan Allah sebagaimana di Isra Mi'rajkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama, perbanyak membaca selawat kepada Rasulullah. Sudah banyak berulang kali dan berkali-kali kita mendengarkan keutamaan dan manfaat berselawat kepada Rasulullah. Di antaranya Rasulullah bersabda, "Ra'aitu lailatal mi'raj naharan ma'uhu ahla minal asal wa abradu minas salji wa atyabu minal misr." Pada malam aku dimi'rajkan oleh Allah, aku melihat sungai yang airnya manis, lebih manis daripada madu, dingin, lebih dingin daripada es, dan lebih harum daripada minyak misik. Fakultu li Jibril, ya Jibril, liman hadha? Aku tanya kepada Jibril, sungai ini untuk siapa wahai Jibril? Qala liman shalla alaika fi Rajab. Jibril menjawab, sungai itu disediakan Allah untuk orang-orang yang banyak membaca salawat kepadamu, khususnya di bulan Rajab. Untuk itu, mari kita jadikan salawat sebagai obat untuk menghilangkan penyakit dan kesusahan yang kita hadapi. Yang kedua, perbanyak puasa. Qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu alaihi salatu wassalam yaqul lam yasum ba'da Ramadan illa Rajab wa Sya'ban. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarang berpuasa setelah Ramadan kecuali pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, "Shaumu awwal yaumin min Rajab kafaratu salasina sinin, wasani kafaratu sanatain, wasalis kafaratu sanatin, summa kullu yaumin kafaratu syahrin." Al-hadis atau kama qol kama fi jami' shaghir. Barang siapa berpuasa pada hari pertama di bulan Rajab, maka melebur dosa 30 tahun. Hari kedua melebur dosa 2 tahun. Hari ketiga dan seterusnya melebur dosa 1 tahun. Kemudian hari keempat dan seterusnya melebur dosa 1 bulan. Yang ketiga, perbanyak sholat sunat, khususnya sholat ba'diyah maghrib. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla ba'dal maghrib fi lailatin min Rajab isrina raka'atan, yaqra'u fi kulli raka'atin Fatihatal Kitab wal Ikhlas wa sallama asra taslimatin, hafadhahu Allahu ta'ala wa ahla baitihi wa iyalihi min bala'id dunya wa adzabil akhirah." Al-hadis au kama qala. Barang siapa mengerjakan sholat sunat setelah maghrib pada malam-malam bulan Rajab, dalam setiap rakaat setelah Fatihah membaca surat Ikhlas kulhu 1 kali, dan melakukan itu sampai 20 rakaat dengan setiap 2 rakaat salam, maka Allah Ta'ala akan menjaga, melindungi dirinya, keluarganya, dan juga sanak familinya dari bencana-bencana dunia dan siksa akhirat. Dan masih banyak lagi amaliyah yang besar sekali pahala dan faedahnya yang khusus dilaksanakan di bulan Rajab, seperti banyak membaca surat Ikhlas 12 kali setiap sholat fardu,
banyak sedekah dan juga memperbanyak membaca istighfar. Ikhalatukal amal ala wujudil faragh min ru'unatin nafsi, menunda-nunda melakukan amal kebaikan ketika adanya kesempatan itu merupakan tipu daya nafsu. Demikian Sayyidina Athaillah As-Sakandari. Hadirin rahimakumullah, lepas dari keterangan saya tadi, sudah menjadi kebiasaan orang-orang Arab sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka sangat menghormati, mengagungkan bulan Rajab. Bahkan mereka tidak jadi perang atau pertengkaran kalau memasuki bulan Rajab. Wa min ta'dimihim law anna khuddamal Ka'bah yaftakhuna babal Ka'bah fi hadzal syahri kulli. Di antara bukti orang-orang Arab mengagungkan bulan Rajab ini, pintu Ka'bah selalu terbuka full tatkala bulan Rajab. Oleh karenanya pada bulan Rajab ini banyak orang-orang dari segala penjuru dunia untuk melaksanakan ibadah umrah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mumpung kita masih nantinya masuk di bulan Rajab, marilah kita berusaha memohon kepada Allah untuk keluar dari segala kesulitan dan kesusahan yang kita hadapi dan yang dihadapi oleh bangsa ini dengan memperbanyak ibadah dan amaliyah di bulan Rajab sebagaimana Allah mengisra mi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal barrul rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qul rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.